pergumulan, kita banyak kesulitan-kesulitan yang kita alami, tetapi kita percaya bahwa kasih Tuhan itu besar dalam hidup kita. Amin? Amin. Nah, memang bulan ini kita berbicara tentang relationship, tentang hubungan, ya, hubungan kepada Tuhan, kepada pasangan kita, kepada sesama kita, orang-orang di sekeliling kita, kepada orang lain. Dan minggu yang pertama kita sudah belajar tentang kasih itu sabar. Sabar itu bukan kata sifat, tetapi kata kerja dari makrotime, artinya terus menerus bersabar. Kemarin kita belajar tentang, minggu lalu kita belajar kasih itu murah hati. Murah hati itu berbicara tentang kebaikan, kind, kebaikan. Kita berbuat baik kepada orang lain. Nah, kristeomai, dari kata kristeomai, ya kan, muncul kata Kristen, Kristiani. Ya, jadi kita menunjukkan bahwa kita hidup dalam kemurahan hati dan kebaikan kepada orang lain. Nah, minggu ini kita akan belajar tentang kasih itu tidak cemburu. Oke, tidak cemburu. Nah, love is not jealous. Kasih itu tidak cemburu. Nah, kita tetap dalam ayat ini 1 Korintus 13 ayat 4 dikatakan bahwa kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Nah, yang kita pelajari minggu ini adalah kasih tidak cemburu. Nah, berkaitan dengan kata cemburu, ada yang berpendapat ini. Cemburu itu adalah hal yang wajar kok dalam sebuah hubungan. Ada juga yang berpendapat bahwa cemburu itu adalah bibit-bibit cinta. Oke. Tapi ada pendapat lain yang mengatakan bahwa cemburu itu adalah racunnya cinta. Lalu bingung kan? Apa sih maksudnya? Gitu. Ada yang mengatakan bahwa cemburu itu adalah bibit cinta. Kamu bersyukur kalau pasangan kamu cemburu. Itu artinya bibit cinta tumbuh. Tapi ada sebagian yang mengatakan bahwa cemburu itu adalah racunnya cinta yang mematikan, katanya. Jadi kalau kita lihat gini, mana sih yang benar? Cemburu itu bibit cinta atau tanda cinta, atau cemburu itu racun cinta? Nah, semua ini kita harus kembali kepada Alkitab. Apa yang Alkitab katakan? Itu yang menjadi dasar, menjadi pegangan untuk kita bisa memiliki pandangan bahwa cemburu itu bibit cinta atau cemburu itu racun cinta. Mana keduanya yang benar? Atau kedua-duanya nggak benar? Nah, kalau kedua-duanya nggak benar, yang mana yang benar? Seperti apa yang benar? Nah, bacaan firman Tuhan 1 Korintus 13 ayat 4 menegaskan bahwa orang-orang yang memiliki kasih sebagai buah roh itu tidak boleh cemburu. Nah, cemburu yang seperti apa? Tapi satu hal gini, kalau kita perhatikan di dalam 2 Korintus 11 ayat yang kedua, Paulus mengatakan gini, Rasul Paulus mengatakan gini, sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Paulus cemburu ya kepada jemaat di Korintus, karena seharusnya jemaat Korintus ini adalah mempelainya Kristus, perawan sucinya Kristus. Kenapa mereka cepat sekali berbalik, meninggalkan Tuhan? Makanya Paulus mengatakan aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Oke? Paulus saja cemburu dengan cemburu ilahi. Berarti kita boleh dong. Terus, dalam perjanjian lama, Allah beberapa kali menunjukkan bahwa dirinya adalah Allah yang cemburu. Keluaran 34 ayat ke-14. Sebab janganlah sujud menyembah kepada Allah lain, karena Tuhan yang namanya cemburuan adalah Allah yang cemburu. Wah, Tuhan aja boleh cemburu ya. Keluaran 20 ayat yang ke-5. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tuhan aja sebutnya Allah yang cemburu. Oke. Ulangan
4 ayat yang ke-24. Dikatakan gini, sebab Tuhan Allahmu adalah api yang menghanguskan, Allah yang cemburu. Wih, Tuhan aja cemburuan loh. Tuhan aja cemburu. Masa saya nggak boleh cemburu? Tapi di satu sisi bilang kasih itu tidak cemburu. Jadi mana yang benar sih? Kok Tuhan gak mencontoh yang benar sama kita? Apakah Alkitab ini kontradiksi ya? Bertentangan ya? Apakah perjanjian lama dengan perjanjian baru beda ya? Apakah Alkitab ini menciptakan kebingungan buat kita orang Kristen ya? Dalam diri Tuhan Allah yang cemburu, tapi kita nggak boleh cemburu. Apa sih maksudnya ayat-ayat tersebut? Nah, Allah memiliki sifat cemburu, namun manusia sebagai pengikutnya yang sesuai dengan firman Tuhan tidak boleh cemburu. Kenapa bisa demikian? Itu kan pertanyaannya. Oke, siap ya, konsentrasi ya. Karena kalau kelewat, mungkin kita akan kehilangan poin-poinnya. Nah, kata cemburu dalam Alkitab, dalam perjanjian lamanya, dalam bahasa Ibrani itu artinya kanan. Karena itu menyala, warna merah yang keren, yang menyala. Dan itu nyata di wajah seseorang karena tidak senang terhadap orang lain yang memiliki sesuatu. Jadi kalau misalkan orang cemburu kan mukanya udah merah tuh, kayak tomat ya, kayak cabai gitu merah gitu. Nah, seperti itulah kata cemburu. Nah, kalau kita perhatikan, kenapa Tuhan mengatakan kita tidak boleh cemburu? Karena cemburu manusia itu dilandasi oleh karena iri hati yang membawa manusia itu kepada kehancuran, ya kan? Kepada dosa dan kepada dendam. Sedangkan cemburu Allah beda. Sebaliknya Allah tidak mau manusia jatuh ke dalam kehancuran dan kebencian sehingga umatnya akhirnya tersesat. Jadi cemburu manusia itu karena iri hati sebenarnya. Dan itu kan sifat yang tidak baik di dalam diri kita yang harusnya berubah. Tapi kalau Tuhan cemburu kok boleh? Karena Dia Tuhan, Dia Allah, Dia tidak ada namanya dosa. Di dalam diri Tuhan tidak ada kejahatan. Dia kudus, Dia sempurna, Dia benar, Dia suci, Dia adil. Tidak ada kejahatan di dalam Tuhan. Karena kesempurnaan Tuhan, Tuhan berhak untuk cemburu. Tapi kenapa kita tidak boleh cemburu? Karena kita manusia yang berdosa. Kecemburuan kita seringkali membawa kita kepada kehancuran, kepada dendam, dan kepada dosa. Beda antara kita dengan Tuhan. Tuhan sempurna, kita tidak sempurna. Tuhan suci, kita tidak suci. Kita manusia berdosa yang memang disucikan oleh darah Kristus. Meskipun kita sudah terima Tuhan Yesus, kita sudah disucikan, tetapi tetap kita masih bisa berbuat dosa kan? Karena dengan cemburu itu akan membawa kita kepada dosa. Nah, yang kedua, karena cemburu manusia dilandasi ketidakjujuran. Ketidakjujuran. Manusia seringkali tidak mengakui kecemburuannya kan? Betul? Kamu cemburu ya? Enggak. Tapi kamu jangan begitu ya? Kamu cemburu ya? Enggak, aku gak cemburu. Kamu jangan begitu ya? Kamu cemburu ya? Enggak, siapa bilang? Tapi mukanya merah. Tapi mukanya kayak kesel, kayak marah gitu. Nah, itulah maksudnya dalam bahasa Ibrani-nya karena menyala warna merah pada wajah seseorang karena tidak senang terhadap orang lain yang memiliki sesuatu. Nah, cemburu Tuhan ialah untuk menyatakan keinginan untuk menguasai sesuatu yang memang miliknya. Tuhan cemburu kalau ada Allah lain yang kita sembah. Tuhan cemburu kepada kita karena memang kita miliknya Tuhan. Wajar gak? Kalau Tuhan cemburu kepada kita karena kita memang miliknya Tuhan. Kalau kita menyimpang dari Tuhan, Tuhan cemburu sama kita. Ya dong. Nanti kita lihat nih dalam hubungan
hubungan suami istri, dalam hubungan kita dengan orang lain, kok orang lain lebih sukses dari kita. Nanti kita belajar. Tapi kita ngerti dulu nih filosofinya. Kita ngerti dulu nih konsepnya dulu. Cemburunya Tuhan untuk menyatakan keinginan untuk menguasai kita, karena memang kita adalah miliknya Tuhan. Tuhan berhak. Kecemburuan Tuhan adalah tanda bahwa Dia sangat mengasihi kita. Tuhan tidak mau kita selingkuh dalam tanda petik dari Tuhan dengan kita mencintai Allah yang lain dibandingkan dengan dirinya Tuhan. Oke, jelas ya? Sudah mulai ya? Sudah mulai pemikiran lebih jelas. Dan parahnya, kita seringkali tidak sadar bahwa kita sedang mengkhianati Tuhan. Kita seringkali menyembah dan lebih mencintai berhala dunia ini. Apa sih berhala dunia? Duit, tahta, harta, wanita, apalagi jabatan, kedudukan, segala sesuatu yang mengenakan kita, yang menggeser Tuhan pada posisi prioritas yang seharusnya Tuhanlah yang kita cintai, bergeser kita lebih mencintai yang lain. Itu berhala. Jadi berhala itu bukan hanya sekedar patung. Misalkan ada patung gitar, wah kita sembah-sembah patung gitar. Bukan. Berhala itu bukan hanya patung. Berhala itu adalah segala sesuatu yang menggantikan Tuhan pada posisi yang terutama dan prioritas. Itu berhala. Mungkin kita tidak menyembah patung, tetapi kita menyembah kesenangan diri kita. Kita menyembah uang, kita menyembah kekayaan, kita menyembah jabatan kita. Banyak berhala yang dunia ditawarkan yang lebih enak dari sekedar patung, sehingga banyak orang terjebak di dalamnya. Tuhan cemburu hanya untuk satu tujuan, yaitu memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan cemburu seringkali disertai dengan kemarahan Tuhan, dengan tujuan supaya kita kembali kepada Tuhan. Bukan untuk menghancurkan kita Tuhan marah, tapi justru untuk menyadarkan kita, hei, kamu sudah tersesat, kembali kepadaku. Makanya domba, kita seringkali diumpamakan sebagai domba yang seringkali tersesat kan. Makanya ada gambar lukisan yang bagus sekali, di mana gembala itu lagi berada di pinggir tepi untuk menyelamatkan dombanya lagi di pinggir tepi itu. Sebentar lagi domba itu akan jatuh ke jurang dan akan mati. Ada domba yang ada gembala yang menyelamatkan domba. Itulah Tuhan kita. Yang Tuhan inginkan kita setia kepadanya. Tuhan tidak ingin kita selingkuh sana sini dengan Allah-Allah lain. Dia akan menghancurkan, menyingkirkan Allah lain, sehingga kita semua kembali kepada Tuhan. Fokus kepada Tuhan. Makanya gereja ini mengajarkan gini. Kenapa sih kita harus prioritaskan ibadah di hari Minggu? Karena gereja ini mengajarkan, mendidik bahwa tidak boleh ada berhala lain, kesenangan lain yang menggantikan posisinya Tuhan. Entah itu pesta kah, entah itu acara-acara lain kah, kumpul-kumpul kah, arisan kah, atau apapun. Kalau kita memprioritaskan hal demikian lebih daripada beribadah kepada Tuhan, itulah berhala. Kesenangan diri kita. Makanya gereja ini mengajarkan yang benar. Dengan segala resiko bahwa saya sebagai gembala dibenci. Ini gembala nih, ngapain sih nyinggung-nyinggung yang kayak gitu? Ya wajar lah, gak apa-apa lah. Kan ibadah bisa minggu depannya lagi. Gak apa-apa. Meskipun saya dibenci, tidak apa-apa. Tapi saya mengajarkan yang benar. Saya mengajarkan kebenaran. Nabi-nabi pun mengajarkan kebenaran. Firman Tuhan, perkataan Tuhan, resiko mereka dibenci udah hal yang biasa. Bahkan nabi-nabi Tuhan dibunuh demi rela menyampaikan firman Tuhan.
Kalau Tuhan tidak ingin kita selingkuh, Tuhan pengen hubungan kita kembali kepada Tuhan. Jadi gini, Tuhan boleh cemburu, kita tidak boleh cemburu. Tuhan egois loh, sama sekali tidak. Tuhan melakukan itu karena Dia tahu bahwa berhala-berhala yang kita sembah, yang membuat hati kita berpaling kepada berhala tersebut, itu hanya sementara. Itu semuanya fana. Dan berhala itu tidak menyelamatkan kita. Nah, karena itu cemburu dalam istilah bahasa Ibrani artinya kanan. Tuhan tahu bahwa ketika kita cemburu, Tuhan menunjukkan apa hatinya yang menyala, wajahnya yang mungkin akan siap mendisiplin kita supaya kita kembali kepada Tuhan. Supaya kita sadar, oh iya Tuhan marah sama saya, ya Tuhan ampuni saya kembali kepada Tuhan. Jadi cemburu ya Tuhan, supaya kita kembali kepada Tuhan. Nah, cemburu kalau dalam perjanjian baru, perjanjian lama kan bahasa Ibrani, oke? Karena kalau perjanjian baru kan bukan bahasa Ibrani, tapi bahasa Yunani. Arti katanya adalah zelos. Zelos, kata zelos. Kalau kita perhatikan 1 Korintus 13 ayat keempat, dikatakan bahwa kasih itu tidak cemburu, ya, tidak cemburu. Cemburu itu kata aslinya adalah zelos, yaitu panas kepada orang lain karena ketidaknyamanan. Makanya dalamnya panas, badan ini, ya kan? Ada lagunya kayak gitu, ya kan? Panas, hati kita panas ketika misalkan pasangan kita dekat-dekat sama orang lain, panas, kesel. Ya kan? Anak apa nih? Deket-deket nih, muka udah merah, udah panas, diam, lu jangan pisahin gua, diam, gitu kan? Karena emosi. Panas kepada orang lain karena kita gak nyaman. Gitu. Nah, kata zelos adalah kata dari mana kita mengenal dalam kata bahasa Inggris, yaitu jealous. Bisa mengerti? Kan cemburu atau iri itu kan bahasa Inggrisnya jealous. Dari jealous itu berasal dari kata zelos dalam bahasa Yunani. Seringkali kita panas kepada orang lain, kita merasa gerah gitu. Nih kenapa sih dia dekat-dekat? Gua gak suka nih, cemburu gitu. Tapi kan dia tanya, kamu cemburu ya? Enggak. Tapi mukanya merah, udah kayak kumat, udah merah banget. Nah, cemburu ini ada 3 macam. Nah, kita belajar ya. Cemburu ini ada 3 macam. Pertama, cemburu karena cinta. Ini topik paling enak di antara nomor 2 dan nomor 3. Cemburu karena cinta. Cemburu ini ada yang beralasan, ada faktanya maksudnya, ada buktinya, dan juga cemburunya ada yang tidak beralasan, nggak ada faktanya, nggak ada buktinya. Nah, dalam pernikahan banyak pasangan cemburunya itu tidak beralasan. Kalau cemburu beralasan, misalkan begini. Ketika suami pulang, lalu akhirnya suami mandi begitu ya, ke kamar mandi, lalu akhirnya istri ngelihat handphone suami nganggur nih, dibuka, tahu pinnya, tahu passwordnya, buka. Apa nih? Ada cewek namanya misalkan Rosa. Siapa ini ya? Diklik lagi. Lalu akhirnya kita baca chatnya. Hai sayang, apa kabar? Terus suaminya ngebales gini, aku juga sayang sama kamu. Wah, panas. Ya kan? Wah, bukti nih. SMS nih, WhatsApp nih. Begitu suami mandi, udah beres mandi, sambil siul-siul. Ya, pakai baju dulu bentar. Gak enak disidang dalam keadaan pakai anduk. Ya kan? Pakai baju dulu. Oke, disiapin makan.
langsung mukanya merah. Langsung taringnya keluar. Bukti. Bang, saya mau tanya nih bang. Ini SMS apa, ini WhatsApp apa? Nih buktinya nih. Siapa sih itu si Rosa? Suaminya langsung, gua ketahuan. Cemburu itu boleh? Boleh. Kalau ada buktinya. Lalu akhirnya suami bilang, iya, aku lupa delete. Suaminya lupa delete. Ketahuan istrinya. Istri udah, bang, sebulan puasa. Marah. Kenapa? Karena ada faktanya. Kalau abang cinta sama saya, kenapa abang selingkuh? Tapi saya nggak berhubungan seks kok. Tapi kenapa abang menunjukkan abang cinta kepada si Rosa itu? Emang abang gak cinta sama saya? Silahkan diskusikan kalau seperti itu. Cemburu karena cinta. Kalau ada alasannya, oke. Tapi banyak pasangan cemburunya kayak cemburu buta. Yang gak ada buktinya pun cemburu aja. Contoh misalkan dalam acara apa segala macam atau ke gereja lah. Bajunya warnanya sama dengan jemaat yang lain. Janjiannya. Ya kan gak gitu. Ya kan, emangnya sekarang ada buktinya nggak? Ada buktinya nggak chat bahwa nanti Rosa kami pakai baju warna merah ya ke gereja. Pakai warna merah juga loh. Kalau ada chatnya silakan. Tapi kalau tidak ada bukti, itu cemburu buta. Dan jatuhnya apa? Menuduh kan? Itu yang tidak baik. Itu cemburu yang tidak ada faktanya, tidak beralasan, tidak ada buktinya. Hanya gara-gara warna baju sama, yang mungkin kebenaran. Kok dimarahin? Apa salah gue? Kan kebenaran. Dan baju aja gue yang pilihin kan pada saat saya mandi. Oke? Cemburu-cemburu yang tidak beralasan. Contoh misalkan kita lagi ngobrol sama seseorang mungkin ya, nggak ada buktinya lalu akhirnya dilabrak tuh perempuan, dimaki-maki, diomelin. Cewek yang diomelin yang sedang ngobrol sama suaminya bengong, suaminya juga bengong. Kenapa ya kita dimarahin? Ternyata punya selidik bahwa suaminya sama itu cewek mungkin sepupu, mungkin saudara jauh. Sekali telusurin, bang aku minta maaf, aku marah. Makanya kalau marah, kalau cemburu, tanya dulu. Ya, jangan semuanya dicemburuin. Itu yang tidak beralasan. Nah, hal-hal kecil itu seperti cemburu, itu bisa membuat pasangan berantem siang dan malam, berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun, terus sampai kakek nenek, sampai udah tua, masih tetap diingat. Minggu depan kita akan belajar kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang lain. Nanti ini nyambung nih ke sini. Jadi ini rangkaian khotbah yang seri. Cemburu yang kita simpan akan cenderung untuk kita menyimpan kesalahan pasangan kita bertahun-tahun yang seharusnya sudah beres. Seperti apa? Minggu depan. Kalau menikah, kalau tidak ada rasa percaya kepada pasangannya, untuk apa menikah? Sekali lagi saya ulang. Kalau suami istri berantem, cemburuan, nggak ada rasa percaya, nggak ada trust yang terbangun. Pertanyaan saya, kenapa nikah? Ya nikah kan karena memang cinta. Cinta
Cinta itu tidak cemburu. Cinta harus ada percaya, trust di dalamnya. Sebab kalau tidak, pernikahan fondasinya nggak akan pernah kuat. Pasti akan ada curiga, cemburu, sehingga akhirnya ribut terus, muter-muter, konfliknya itu terus, yang seharusnya sudah bisa selesai. Makanya yang masih berpacaran, jangan cemburuan, jangan pilih pasangan yang cemburuan. Dikit-dikit cemburu. Nah, pikir ribuan kali untuk menikah dengan orang yang seperti itu. Kalau kamu dalam pacaran aja kamu tidak percaya sama saya, maka selamanya saya tidak akan bisa dipercaya, kamu juga saya nggak akan bisa percaya kamu, dan untuk apa nanti kita menikah? Bisa mengerti maksudnya? Oke. Yang kedua adalah cemburu sosial. Cemburu ini karena iri hati melihat keberhasilan orang lain. Kok dia sukses ya? Kok dia punya motornya bagus ya? Kok dia punya mobil ya? Cemburu. Itu tidak baik. Daripada kita cemburu karena keberhasilan orang lain, mengapa kita tidak membangun diri kita untuk kita lebih baik, bekerja lebih baik, bekerja lebih keras, sehingga akhirnya dengan kerja keras Tuhan berkati kita bisa beli mobil, kita bisa beli rumah dengan hasil kerja keras kita yang adalah berkat Tuhan. Ngapain kita sibuk cemburu, iri dengan keberhasilan orang lain? Tidak ada gunanya. Yang ketiga adalah cemburu status. Cemburu ini karena iri melihat posisi dirinya itu lebih rendah dibandingin dengan orang lain. Jangan bandingkan diri kita dengan orang lain. Capek. Sekali lagi saudara, jangan bandingkan diri kita dengan orang lain. Kok dia bisa begini ya? Saya nggak bisa. Kok dia bisa berhasil saya nggak bisa. Capek kita, mau sampai kapan kita bandingin orang lain begini, saya kok lebih rendah ya dari dia ya. Capek kita bandingin karena cemburu status. Kalau kita mau bandingkan diri kita sekarang dengan diri kita tahun lalu. Jangan bandingkan diri kita dengan orang lain. Bandingkan diri kita dengan diri kita tahun 2020. Tahun 2021 ini, diri kita lebih baik gak dari tahun 2020? Kalau lebih baik, bersyukur. 2022 jauh lebih baik daripada tahun sekarang, 2021. Jangan sibuk bandingkan diri kita dengan orang lain. Nggak akan ada gunanya. Kalau kita bandingkan diri kita dengan orang lain, ternyata kita lebih rendah, kita kesel sendiri kan? Kita iri, kita cemburu, kita marah. Kalau kita bandingkan diri kita dengan orang lain, kita lebih hebat, jadi sombong. Dua-duanya nggak bagus kan? Ngebandingin diri kita dengan orang lain yang lebih tinggi daripada kita menjadi cemburu dan iri. Jelek juga kan? Kita bandingkan diri kita dengan orang yang lebih rendah daripada kita jadi sombong dan tidak bersyukur. Jadi jangan bandingkan diri kita dengan orang lain. Bandingkan diri kita yang sekarang dengan yang tahun lalu. Apakah kita better? Kita lebih baik? Nah, 1 Korintus 13 ayat 4, kata cemburu digunakan untuk menyatakan keinginan memiliki hak milik orang lain, atau bisa dibilang iri hati. Pengen orang lain. Pengen, kok istri dia kok lebih baik ya dari istri saya. Ngapain sibuk dengan kayak gitu? Gak ada gunanya. Kok dia punya suaminya kok lebih sayang ya sama istrinya dibandingin aku. Berhenti mengasihani diri. Berhenti cemburu. Yang harus kita lakukan adalah bangun komunikasi dengan pasangan kita. Jadikan hidup kita menjadi lebih baik untuk pasangan kita. Makanya saya selalu tekankan, di bimbingan pranikah ini diajarkan. Konflik terjadi,
dalam pernikahan, dalam pacaran, dalam hubungan kita dengan orang lain, konflik terjadi ketika kita memaksakan keinginan kita kepada orang lain. Keinginan kita kepada pasangan kita. Kita ngotot bahwa, misalkan gini, kamu dong yang harus lebih sabar. Contoh, suami ngebentak istri, kamu dong yang harus lebih sabar dari saya. Segala macam. Ya? Konflik terjadi ketika kita memaksakan kemauan kita kepada pasangan kita tanpa kita sadar bahwa diri kita pun harus berubah. Kita marah beribuan kali, kamu dong yang harus sabar. Pasangan kita sabar gak? Berubah menjadi sabar gak? Enggak, dia akan lebih keras. Itu konflik. Konflik terjadi ketika kita memaksakan keinginan kita kepada pasangan kita. Dan hasilnya tidak akan ada perubahan. Kalau mau pasangan kita berubah, gampang. Ini tadi, kita mau pasangan kita lebih sabar, ya. Kita dulu yang harus berubah menjadi lebih sabar. Sebab pasangan kita tidak akan pernah berubah menjadi sabar dengan kita ocehin terus, dengan kita marahin terus. Gak akan pernah menjadi sabar. Tapi kita akan melihat pasangan kita menjadi lebih sabar kalau kita berubah menjadi lebih sabar. Maka pasangan kita akan lihat ini, iya ya suamiku jadi lebih sabar ya. Malu aku marah-marah tadi. Kok istriku jadi lebih sabar ya? Malu aku pulang tuh marah-marah terus sama istri aku. Bisa ngerti saya maksudnya? Berhenti untuk mengubah pasangan. Berhenti untuk mengubah istri suami kita. Wah, berbusa kita ngoceh, kita marah. Nggak akan ada gunanya. Cara terbaik untuk melihat pasangan kita berubah adalah kita mengubah diri kita menjadi pribadi yang lebih baik untuk pasangan kita. Kita cemburu, kita iri hati kepada teman kita contohnya, karena dia punya harta yang lebih banyak dari kita. Kecemburuan adalah dosa yang akan menuntut kita kepada dosa-dosa yang lain. Seharusnya kan kalau teman kita berhasil, kita turut seneng kan? Betul nggak? Sukses ya, selamat ya. Kita turut senang. Saudara kita berhasil, kita turut senang. Tapi bukan malah kita marah, kita cemburu, nggak ada gunanya. Sekarang ini, ciri-ciri orang cemburu. Sebenarnya banyak cirinya, tapi saya cuma kasih 4 saja yang umum lah, yang kita bisa sering lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Ciri orang cemburu tiba-tiba marah tanpa kejelasan. Cemburu aja, cemburu aja mukanya. Loh, apa ya? Tiba-tiba marah tanpa kejelasan. Cenderung menyerang karena selalu tidak nyaman. Selalu melihat orang lain itu, pasangan itu dari sisi negatifnya. Ini nih yang buat cecer nih. Ini yang buat terus diomelin. Yang keempat, cenderung memperhatikan detail orang lain yang sebenarnya bukan urusan dia. Hal-hal yang tidak penting dicemburuin. Aneh. Hal-hal yang tidak harusnya kita cemburu. Mengapa kita cemburu? Itu ciri-ciri orang cemburu, cenderung memperhatikan detail orang lain. Didapati lebih baik dari dirinya, dia marah. Nah, tidak boleh demikian ya. Kita akan lihat tayangan video. Nah, ini cuma beberapa menit. Video ini singkat. Tapi kita perhatikan ya. Oke, tunggu dulu bentar. Oke, nah tolong kita konsentrasi. Karena kalau nggak konsentrasi, susah untuk kita dapetin ini kan. Oke, silakan. Istrinya pulang. Sayang, saya pulang. Ketika lihat di ranjangnya, hah?
Iya. Ulang sekali lagi. Ulang sekali lagi. Oke. Nah, istrinya pulang nih. Oke. Honey, I'm home. Sepatunya nggak ditaruh lagi. Mbak Sindia lihat ke kamarnya. Hah? Ada cewek sama cowok lagi tidur bareng. Jangan-jangan ini suami saya nih, selingkuhannya. Dipukul lah pakai stick baseball. Wah, dikepukin, dipukul. Sakit. Bagaimana kamu tega melakukan ini kepada saya? Begitu dia keluar, kok ada suaminya? There's a book for the weekend. Suaminya bilang bahwa oh itu orang tua saya sedang liburan, sedang tidur. Kenapa kamu bawa stick baseball? Oke, silakan. Jadi yang kesian siapa? Dikepukin pakai stick baseball kan berat kan? Dikepukin di ranjang, buah. Karena cemburu. Karena cemburu. Harusnya kan tarik dulu selimutnya, lihat bener kan nih suaminya nih. Suami yang ini bener. Ini main hajar aja, gepukannya. Ternyata bapak emaknya. Begitu keluar dari kamar setelah dia gebukin itu, lagi kok suaminya ada di situ? Suaminya ada di dapur, lagi minum. Suaminya bilang gini, oh tadi orang tua kita datang, ya kan? Sedang liburan dan sedang tidur. Istrinya bingung, yang tadi gua gebuk ternyata orang tua gua atau mertua gua. Alah, kebayang malamnya diomelin mertua. Mertuanya udah babak udah hancur-hancuran, udah kakinya digebukin, udah badannya digebukin. Nah, itulah karena cemburu yang tidak beralasan, cemburunya membabi buta, yang gak ada tujuan, yang seharusnya gak boleh lakukan seperti itu. Bahaya kecemburuan. Yang pertama, cinta kita menjadi tawar. Suami istri yang cemburu terus kepada pasangan, cintanya lama-kelamaan menjadi tawar. Karena cemburu tidak lagi membuat kita menjadi bergairah dalam hidup kita. Dan ada jarak yang memisahkan suami dari istri dan istri dari suami. Karena cemburu, lalu akhirnya tidur. Ya, abang udah sana, saya di sini. Aku nggak mau tidur ngeliat muka kamu. Galak nih. Aku nggak mau. Terus ketika suaminya mungkin minta sesuatu kepada istrinya, kopi. Lalu akhirnya enggak tidur. Karena kenapa? Karena hati kita nggak beres. Pikiran kita negatif. Sehingga kita penuh dengan kecemburuan, iri hati. Sehingga lamanya pernikahan itu terus semakin tawar. Dan gak enak sama sekali. Mungkin pernikahan tidak cerai, tapi untuk apa? Kalau misalkan tetap menikah, tetapi cintanya menjadi tawar. Yang kedua, bahaya cemburu adalah cenderung membuahkan tindakan yang menghancurkan. Menghancurkan karir suami, menghancurkan kesenangan istri, menghancurkan semuanya. Kalau punya anak yang jadi korban siapa? Anak. Anak yang harusnya fokus untuk kita kasihi, untuk kita cintai, untuk kita didik, besarkan mereka menjadi orang-orang yang hebat nanti. Kita malah sibuk habiskan energi kita untuk berantem yang sebenarnya tidak ada gunanya. Cemburu cenderung mencari kesalahan orang lain, sehingga membuat manusia tidak peka terhadap suara Tuhan. Kalau hati kita penuh dengan kecemburuan, penuh dengan iri hati, Tuhan bicara apapun, kita sulit untuk mendengar.
Mengetahui banyak kecemburuan dan mengingat betapa Tuhan melarang kita untuk kita cemburu, ya kan? Maka kita harus belajar untuk hati kita ini dipenuhi dengan kasih-Nya Tuhan. Kalau hati kita penuh dengan kasih Tuhan, kasih yang murni, kasih yang benar, kasih yang tulus, kasih yang mengubahkan hidup kita. Makanya kalau hati kita penuh dengan kasih Tuhan, maka kita bisa mengasihi pasangan kita dengan benar. Kita akan lebih sabar, kita akan lebih murah hati, kita akan menunjukkan kebaikan kepada pasangan kita. Karena hati kita penuh melimpah dengan kasih-Nya Tuhan. Ngapain saya cemburu kepada pasangan saya? Bang, aku percaya kok abang gak akan pernah selingkuh. Saya tahu kok abang siang bekerja untuk cari uang untuk nafkah keluarga kita. Saya percaya kok sama abang. Suami berkata kepada istrinya, sayang, aku juga percaya sama kamu. Sementara aku bekerja, aku capek. Di luar aku bekerja, di kantor aku bekerja. Aku tahu kamu pun capek juga ya. Kamu harus nyuci, masak, nyetrika, terus jagain anak. Kamu pasti capek. Suami capek, istri juga capek. Jangan dipikir nyuci, nyetrika nggak capek. Coba. Saya minta ya, istri-istri besok hari Senin libur nyuci, libur nyetrika. Setuju? Biarkan suami yang bekerja. Haleluya. Dia pakai tenaga apalagi aku. Ya kan? Tapi belajar coba untuk kita bisa ngertiin pasangan kita daripada cemburu tidak jelas. Habiskan energi kita untuk kita mencintai, bukan untuk cemburu. Dengan kita menunjukkan kasih yang benar, suami istri menunjukkan kasihnya yang benar, anak akan melihat, kok papa mama saling sayang ya, kok papa mama mesra ya. Ketika anak bertumbuh besar nanti, anak akan berpikir gini, suatu saat ketika aku menikah, aku ingin membangun rumah tanggaku seperti papa mamaku. Saya sama istri, pada waktu saya kecil, saya ngelihat papa mama saya, kok papa itu begitu sayang sama mama. Dari kecil saya ngelihat kok papa sayang sama mama, kok papa panjang sabar sama mama. Meskipun mama seperti ini banyak kesalahan, tapi kok papa tetap sayang, tetap memaafkan. Itu tertanam dalam pikiran saya, bahwa saya bilang ini, suatu saat ketika saya sudah menikah, saya akan cintai istri saya seperti papa saya mencintai mama saya. Papa saya pendiam, gak banyak ngomong, irit katanya. Tapi kalau mama, jutaan kata dalam satu hari. Papa gak banyak ngomong, tapi papa selalu sayang sama mama. Itu yang saya lihat. Sehingga saya berpikir, kalau saya menikah, saya akan cintai istri saya seperti papa mencintai mama. Dan saya mau anak-anak saya Chelsea, Theo, Trevor melihat contoh dari saya dengan istri. Bagaimana saya bisa mengasihi istri saya, saya mencintai istri saya. Dan saya mau mereka melihat contoh yang baik selama saya dan istri masih hidup di dalam dunia. Sehingga ketika mereka besar, Chelsea, Theo, Trevor besar, mereka melihat contoh yang baik. Mereka tahu bagaimana bisa menghargai pasangannya, menghargai suaminya, menghargai istri. Makanya gereja ini memiliki orang tua rohani. Saya dengan istri menjadi orang tua rohani. Kami nggak mau banyak khotbah, nggak mau banyak cerewet gini-gini. Kami mau tunjukkan dengan kami saja nih. Biarkan anak-anak rohani kami melihat dan melihat contoh dari kami.
Saya berharap ini bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita. Bukan hanya kita dengar. Amin. Kasih itu tidak cemburu. Biar ini bisa menjadi menjadi modal untuk kita bisa lebih baik dalam pernikahan kita, lebih baik dalam hubungan kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepada Tuhan buat siang hari ini. Kami belajar